Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bro Idus Sutisna channel edukasi memuat video pembelajaran di sekolah. How are you today? Okay, I hope you are really fine. That's right, good. Well guys, liburan semesternya udah nggak terasa ya. Kita udah masuk lagi di semester kedua tahun ajaran 2022-2023 ya. Oke, guys, sebelumnya saya akan mencoba berbagi bahasan bahasa Inggris lagi ya. Namun teman-teman yang ingin bergabung langsung bersama saya bisa join ya di Perum Citoh, Cimanggu, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Itu ada di klaster Bromo 3. Baik, teman-temanku sekalian, di video-video sebelumnya sudah disampaikan materi-materi pembelajaran bahasa Inggris ya. Namun pada hari ini saya akan mencoba berbagi ya bahasan ataupun topik tentang kata kerja bantu be ya. Tentunya kata kerja bantu be ini yang ada 3 itu am, are, is. Bisa diingat lagi ya, am, are, is. Oke, itu kata kerja bantu be. Di sini ada beberapa bentuk kalimat yang menggunakan kata kerja bantu be ya. Jadi am, are, is itu bisa digunakannya kapan? Oke, kita lanjut langsung saja ya. Di sini sudah dibuatkan contoh ya. Ada subjek. Tentunya jika kita ngomongin subjek dalam bahasa Inggris ya, bisa juga disebut kata ganti ya dalam bahasa Indonesia. Subjek dalam bahasa Inggris itu kan ada 7 ya. I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, she, dia untuk perempuan, he, dia untuk laki-laki ya, dan juga it untuk dia kata benda ataupun hewan. Oke, itu untuk subjek ya. Tentunya ini sangat dasar sekali dalam menyusun kalimat bahasa Inggris. Oke guys, di sini saya sudah buatkan contoh subjek plus be ya. Be-nya itu tentunya am, are, is, masih diingat ya, bisa digunakan jika dihadapkan dengan kata sifat ataupun disebut dengan adjektif ya. Adjektif itu kata sifat ya. Kata sifat adalah kata yang menerangkan ataupun memperjelas suatu subjek dalam kalimat. Nomor 1 di sini saya sudah tuliskan contohnya I am busy ya. Kenapa di sini kita pakai am? Tentunya sudah jelas ya. Karena setelah kata kerja, karena setelah subjek ya, subjeknya I itu diikuti adjektif, maka kita harus menggunakan am ya. Jadi I am busy. Lalu kalau tanpa am ini ataupun tanpa be ini I busy, betul apa salah? Jelas ya. Dalam bahasa Inggris sudah aturannya, jika subjek tidak diikuti kata kerja maka harus ditambahkan be ya. Oke. Contoh yang kedua di sini saya sudah tuliskan yaitu he is smart, dia pintar. Jelas di sini harus pakai is ya, karena smart itu termasuk adjektif ataupun kata sifat ya. Ada contoh yang ketiga, she is beautiful. Nah, ini dia cantik. Lalu kalau dibuatkan kalimat ataupun tulisannya she beautiful gimana? Jelas ya, itu kurang tepat juga ya. Jadi harus disisipkan is di sini ya. Is itu bagian dari be ya. Kenapa harus pakai is? Jelas karena beautiful itu termasuk dari adjektif ataupun kata sifat. Contoh yang ketiga adalah is she right. Oke, di sini saya salah ketik mungkin ya. Harusnya di sini adalah he ya. Ya, he is right. Dianya di sini untuk laki-laki ya. He is right. Oh, dia benar. Jelas di sini harus pakai is juga karena right itu adalah bagian dari adjektif ya, kata sifat. Nomor 5 di sini sudah dituliskan we are happy. Oke, kita senang nih ya. Kita bahagia, kita senang, di sini harus pakai are juga. Kenapa? Karena happy adalah bagian ataupun termasuk dari adjektif. Contoh yang nomor 6-nya juga ada di sini you are wrong ya. Kamu salah. Oke, kalau you wrong gimana? Kurang tepat juga, di sini harus pakai be.
You pasangan to be-nya adalah are. Jadi kalimat yang benarnya adalah you are wrong. Oke, contoh yang nomor 7 di sini saya tuliskan they are naughty ya. Oke, dan beberapa contoh dari kalimat di atas itu menggunakan am, is dan are. Ya, ingat am, is dan are adalah sebagian dari kata kerja bantu. Namun dalam bahasa Inggris terdapat beberapa kata kerja bantu ya, banyak ya. Oke, di sini saya menyampaikan 3 kata kerja bantu saja ya. Nah, karena I, he, she, it, dan they ini I, he, she, it, dan they adalah pronoun ataupun disebut dengan kata ganti ya. Tadi saya sudah sampaikan kata ganti ya, ataupun yang disebut dengan subjek. Dan busy, smart, beautiful, right, happy, wrong, and naughty adalah adjective ataupun kata sifat. Jadi yang pertama be kita bisa gunakan ya setelah diikuti dengan adjective ataupun kata sifat. Oke, di poin B di sini masih berhubungan dengan subjek plus be plus noun frase. Ya, noun frase itu kalau dilihat dari ketikan ataupun tulisan-tulisannya adalah jenis-jenis pekerjaan ya. Jenis pekerjaan berarti jelas ya. Kalau dalam sebuah kalimat itu subjek diikuti jenis pekerjaan maka harus ditambahkan be. Ingat, be yang kita bahas pada hari ini yaitu hanya membahas am, is, dan juga are. Nah, ini harus ditambahkan setelah subjek ya. Contoh yang pertama di sini ada I am a teacher. Saya adalah seorang guru. Lalu kalau tidak pakai to be gimana ya? Langsung saja misalkan I a teacher, tidak sempurna juga kalimatnya ya. Dalam bahasa Inggris juga sama, tadi sudah disampaikan bahwa bahasa Inggris itu sudah ada aturannya ya. Jadi harus kita mengikuti aturan itu ya. Oke. Contoh yang kedua di sini he is a lawyer. Dia seorang pengacara ya. Ya, betul, harus pakai is juga karena lawyer adalah bentuk dari noun frase ya. Oke, noun frase. Contoh yang ketiga, she is a student. Dia seorang pelajar. Di sini kita pakai is ya. Kata bantu is, kenapa? Nah, jelas setelah subjek diikuti noun frase atau setelah subjek itu tidak diikuti kata kerja, maka harus ditambahkan be ya. Nomor 4 di sini saya sudah ketikkan juga di sini it ya, it is a book ya, it is a book. It tadi disampaikan bahwa it itu pengganti dia untuk kata benda dan juga binatang ataupun hewan ya. Jadi kalau dibuatkan kalimat it a book gimana ya, nggak pakai is, jelas ya tidak sempurna juga ataupun kalimatnya masih dikatakan salah ya, harus diikuti dengan is. Jika setelah is itu diikuti dengan kata benda. Contoh yang nomor 5 adalah we are doctors. Kita adalah dokter. Ya, dokternya banyak di sini ya, sudah disampaikan. Jika ingin membuat kalimat kata benda ingin lebih dari satu, kita tambahkan s ataupun is. Doctors. Berarti di sini jelas dokternya lebih dari lebih dari satu. Contoh yang nomor 6, you are a sportsman ya. You are sportsmen, they are farmers. Oke, farmers lebih dari satu ya. Oke, kalimat di atas menggunakan kata kerja bantu am, are, is ya. Ada kata kerja bantu am ya, are dan juga is karena subjek I, he, she, it, we, you dan they adalah pronoun ya, kata ganti ya. Dan teacher, lawyer, student, book, doctor, sportsman, farmers adalah noun phrase atau disebut dengan kata benda ya. Oke, kesimpulan pada pembelajaran ini, jika kita ingin membuatkan kalimat yang baik dan juga benar sesuai dengan aturan yang berlaku, maka tentu saja kita harus belajar tata bahasa ataupun yang disebut dengan grammar ya dalam bahasa Inggris. Be dalam bahasa Inggris itu
disebut dengan kata kerja bantu. Namun pada kesempatan ini kata kerja bantu yang digunakan itu hanya 3 aja ya. Yang tadi sudah disampaikan bahwa kata kerja bantu itu banyak dalam bahasa Inggris. Lalu kapan kita menggunakan be? Nah inilah ya, jika setelah subjek itu diikuti adjektif kata sifat, jika setelah subjek diikuti kata benda, maka be atau am, is, are ini harus diikuti ya. Baik teman-temanku sekalian, di video selanjutnya ini juga sudah saya ketikkan ya, subjek plus be ya, masih dalam ranah subjek. Namun kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dan juga anak-anak kita ya yang sedang belajar mudah dimudahkan dalam pembelajarannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.